warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Pak B. Selamat pagi, semuanya sehat? Sehat. Semuanya siap untuk beraktivitas belajar hari ini? Siap. Oke, agar belajar hari ini tambah semangat dan tambah berkah, silahkan berdoa seperti biasanya. Salah satu pimpin doa, silahkan Pak. Di depan duduk siap. Berdoa mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya agar belajar kita bermanfaat di dini wa dunia wal akhirah, kita tilawah dulu, dimulai dari Quran surat apa yang terakhir? Surat Hud ayat yang berapa? 96. Ya, oke, 96 semuanya dibuka dan diawali dengan ta'awud bersama-sama. Wahid, isnin, salis. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna Musa biayatina wa sultanin mubin. Shadaqallahul adzim. Ya, terima kasih. Jadi dengan terbiasanya kalian membaca Al-Quran, diharapkan kita di yaumul akhir nanti mendapatkan syafaat dari bacaan kita. Allahumma amin. Insya Allah akan bisa memberikan manfaat buat kita, syafaat, membantu kita, menolong kita di yaumul akhir. Bahkan sebelum di yaumul akhir kita transit dulu di mana? Alam kubur atau alam barzakh. Itu juga bisa jadi penerang. Jadi kalau ada banyak orang mendoakan ahli kubur kan, ya Allah semoga engkau terangi kuburnya. Penerangannya lewat Al-Quran seperti ini. Jadi kalau ada orang yang baca Al-Quran, ahli baca Al-Quran, insya Allah di alam kuburnya terang. Tapi kalau ada orang yang nggak pernah baca Al-Quran, saya yakin gelap dedet. Dedet apa? Dedet itu bahasa apa kali? Ya, petang gelap, gelap, ya, petang gelap. Oke, baik. Hari ini kita akan bahas materi tentang pengurusan atau perawatan jenazah. Wow, ngeri banget ya jenazah. Karena mau tidak mau, pasti kita akan jadi jenazah. Perkaranya kita tidak tahu apa itu. Maka kita ibarat berjalan itu kita mengantri mau pergi ke kasir gitu ya. Kalau sudah paling dekat berarti kita sudah menggen gitu ya. Nah, saat ini kita sedang berjalan menuju antrian kematian. Yakin apa enggak? Oke. Nah, sebelum kita masuk di materi tentang pengurusan atau penyelenggaraan jenazah, saya ingin sedikit mengupas materi yang lalu. Materi yang lalu itu kira-kira kalian masih ingat tentang apa ya? Mengaji. Apa? Katanya berani hidup jujur. Oke, berani hidup jujur. Ada yang tahu di dalamnya tentang jujur yang dibahas apa saja? Fatona balik tak. Apa? Ada yang tahu? Mas Faisal? Oh, Pak Faisal. Fauzan. Bukan Is. Sama Fauzan. Jujur ya, dan jujur ya. Oke. Penerapannya jujur dalam kehidupan kalian nyata gimana penerapannya?
Satu contoh seumpama ini kantin kan sudah buka, ya kan? Kalau kalian makan tempe 3, bayarnya tempe 3 atau tempe 2,5? Itulah bentuk kejujurannya. Kalau di era-era dulu katanya sih kata, era-eranya Pak Abi ke sana katanya sih kata, kalau makan soto, es teh, terus lauk pauknya berapa, gorengannya berapa, itu yang dihitung apa namanya, soto 1, es teh 1, dan tempe. Padahal tempe ini 3, dibilang hanya dan tempe gitu aja. Nah, padahal tempenya 3. Penompone sing dodol kan dan tempe berarti 1. Itu trik untuk korupsi. Kita berbohong. Iya, makanya orang-orang itu yang dulu ketika berbohong di kantin-kantin sekarang sudah duduk di atas kursi. Sekarang masih ada yang bohong-bohong seperti itu. Karena berangkatnya dari bohong maka akan jadi bohong. Bohong ketika dipelihara jadi bohong. Nah, di sini kita belajar tentang jujur tadi. Oke, intinya jangan jujur ya. Baik. Nah, sekarang kita akan bahas tentang materi penyelenggaraan jenayah. KD-nya menerapkan penyelenggaraan jenayah sesuai dengan syariat Islam. Kenapa sesuai dengan syariat Islam? Karena kita semuanya agama Kalau agama selain Islam kan ada yang dibakar, ada yang dibuang, ada yang diawetin. Pengen ada yang diawetin jenayahnya? Di semut kalau dibakar, Pak. Dibakar jadi arang ya. Jadi arang. Oh, apu. Oh iya, apu. Apu gosok ya. Apu gosok. Terus kemudian kompetensi dasarnya menunjukkan sikap tanggung jawab dan kerja sama dalam penyelenggaraan jenayah. Artinya ketika kita merawat kan butuh kerjasama antara satu dengan yang lainnya. Bagaimana perawatan dari awal sampai nanti penguburannya. Yang berikutnya menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan jenayah. Setelah diselenggarakan kita analisa bagaimana. Nah, dan kita ambil pelajaran. Dan terakhir menyajikan prosedur penyelenggaraan jenayah. Indikatornya apa? Indikatornya di situ bisa dipahami. Kemudian kita juga akan kita akan belajar ini dengan menampilkan tujuan. Tujuannya apa sih? Bisa dibaca Mas Nanta. Yang pertama ini tujuannya apa ini? Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menerapkan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. 2. Menunjukkan sikap tanggung jawab dan kerjasama dalam penyelenggaraan jenazah di masyarakat. 3. Memiliki kepedulian terhadap jenazah dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih. 3. Tes bacanya lancar, luar biasa. Kayak jadi kayak besok kalau mau jadi instruktur upacara itu ya. Baca sulap 1. Nah, dia bisa. Insyaallah ya. Pembina upacara. Nah, jadi ini ya, jam pembelajarannya jangan sampai dikesampingkan. Kita diharapkan bisa menerapkan penyelenggaraan jenayah. Mas Nanta, saya minta bisa bantu Pak di sini nanti untuk operasi ini. Nah ini kita akan belajar lewat media ini. PPT-nya ini. Nah, jangan di-naik dulu. Dikasih dengan senyum nggak boleh. Yang berikutnya sebelum saya mau ngasih materi ini, adakah hal yang perlu kalian sampaikan terkait dengan jenazah sebelum Pak Abi memulai? Adakah yang sudah berpengalaman dekat dengan jenazah? Atau ada yang sudah hampir menjadi jenazah? Astagfirullahaladzim. Memandiin? Sudah mandi? Oh iya. Sudah pernah mandiin jenazah? Luar biasa. Namanya siapa ini? Khaira. Khaira. Yang dimandi dulu sama keluarga. Tetangga. Tetangga. Luar biasa. Posisinya sebagai apa? Kan kerjasama. Megang kaki, Pak, yang mampu. Oh, mampu bagian kaki. Oh, gitu. Padahal itu tetangga. Iya. Perempuan yang nikah. Iya. Berarti sudah sesuai dengan syariat Islam. Kalau saya khawatir nanti kalau suatu saat Nata ini mau mampu orang salah jenis kelaminnya kan bahaya. Oke, sudah berpengalaman ya. Selain Kak Ira ada yang pernah memandikan jenazah? Orangnya lihat kok. Lihat. Dari jauh apa dari dekat? Dari dekat. Dekat sekali apa dekat? Dekat sekali. Dekat sekali ya. Persis ya. Iya. Pas waktu mandiin atau ngapa nih? Mandiin. Mandiin aja.
Nggak ikut megang-megang apa gitu, air atau apa? Nggak ada. Aku bawa ciduk, Pak. Bukan ciduk, lumayan. Sama embernya dulu, Pak. Lumayan. Terus gratis diri. Enggak, beneran Pak, ini, Pak. Nah, alhamdulillah. Sip, udah ada pengalaman. Pernah ada yang ikut mengapani, menyobek-nyobek atau menggunakan kapan? Sudah. Luar biasa. Ini dua kompetensi yang luar biasa. Namanya siapa, Mbak? Diana. Rosiana. Ikut ngapani atau ikut mandiin? Nyobek-nyobek itu. Sesuai dengan arahan mereka atau sudah tahu sendiri? Ada arahannya. Berapa orang waktunya? 3. Luar biasa ya. Pengalaman yang sangat berharga dan itu akan menjadi bekal di kemudian nanti. Oke, terima kasih. Jadi sebelum kita belajar di sini sudah ada yang berpengalaman dalam memandikan, terus mengukur kain kafan. Kain kafannya warnanya apa? Putih kan? Kalau tidak ada putih boleh selain putih. Tapi ya harus putih. Kalau tidak ada putih boleh selain putih. Tapi ya harus putih. Kalau memang tidak ada baru. Gitu ya. Yang laki-laki adakah yang pernah berpengalaman memandikan jenazah? Melihat. Menggendong. Menggendong. Nah, enggak. Jenazah masa digendong? Jenazah digendong jadi urip kuwi. Nah, di sini jenazah. Nah. Berangkat ya? Ya. Berapa Terus orang? yang pecah, tangi oleh Pak. Berapa ya, Pak? 5 apa 6? Soalnya berat. Jenazah itu berat. Siapapun dia berat. Yang kecil-kecil berat, apalagi tidak kecil. Kenapa berat? Berat. Kenapa berat? Iya. Karena ketika orang meninggal itu memang berat. Lebih berat lagi ketika ini pelajaran juga ya sebelum masuk. Ketika ada dikumandangkan, kita santai-santai saja bahkan tiduran, maka sudah bisa dipastikan ada satu penjelasan orang itu ketika mati berat sekali badannya, cara mikulnya pun berat. Itu orang yang terlalu menyepelekan azan. Orang kok mendaga dulu ambil dulu termasuk, tapi malah benar. Hati-hati ya. Tapi kalau pas tidur dengar azan tidur lagi, nah itu beda lagi. Tapi kalau pas melek-melek ketemu azan, malah tidur, itu dia akan membuat berat badanmu tambah berlipat-lipat. Mesake sing itu. Baik, sekarang apa yang harus dipelajari di sini? Ada 4 paling tidak. Memandikan jenazah, mengafani jenazah, menyolatkan jenazah, menguburkan jenazah. Yang menyolatkan sudah ada? Sudah. Sudah banyak. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah banyak ya? Ada yang belum pernah menyolatkan jenazah? Ada. Tidak apa-apa, jujur aja. Karena memang belum pernah melihat jenazah. Ada yang pernah meninggal? Belum. Oke, next Mas. Nah, perawatan jenazah. Apa sih perawatan jenazah itu apa sih? Apa semacam facial? Kalau kita kan facial, skincare. Nah, kalau jenazah gimana perawatannya? Pakai facial. Halo, facial. Mana? Loh. Operator yang baik. Nah, alhamdulillah. Perawatan jenazah, pengurusan jenazah seorang muslim muslimah dengan cara mandikan, mengapani, menyalakan dan menguburkannya. 4 itu harus wajib. 4 itu harus wajib. Kalau dilakukan salah satu ya enggak pas, enggak boleh. Misalkan sudah dimandiin, dia kafani, menyalakan terus ditinggal di kubur. Ini corona. Ya, enggak boleh. Hukum melaksanakan pengurusan jenazah dengan cara tersebut adalah fardu kifayah. Fardu kifayah ini merupakan teamwork, kerjasama. Kalau sudah ada yang melakukan, maka yang lain juga tidak kena beban kewajiban. Ya, jadi kalau sudah ada jenazah yang mengurus 4, 5, 6 orang, yang lain nggak ngurus nggak apa-apa, nggak kena dosa. Tapi kalau ada jenazah mati, kalau orang yang mengurus belas mau kabeh yang mungkin kena dosa. You know? I know. You understand? Yes. All understand? Yes. Oke. Fardu kifayah. Nah, artinya mereka berdosa jika tidak ada seorang pun yang mengerjakan. Next, Mas Natalia. Cara perawatan jenazah. Nah, tidak pakai skincare lagi ya. Karena sudah beda alamnya nanti. 1 dimandiin, 2 dikafanin, 3 disolatin, 4 belum ada. Ya, baru 3. Sebentar. Mandikan, dalilnya apa? Ibsilu bima'in wasyidrin.
Mandikanlah dia dengan air serta daun bidara. Sudah ada yang pernah mandi dengan daun bidara? Sabun. Daun bidara. Apa itu, Pak? Daun bidara itu untuk jenazah. Kalau kalian sudah mandi berarti sudah praktek jadi jenazah. Paketan ya? Daun, iya paketan itu ya. Daun bidara. Itu fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk antisipasi bukan lain, untuk membuat menghilangkan semua virus-virus penyakit yang ada di jenazah tidak menular, tidak mempublikasi diri. Virusnya mempublikasi diri. Kayak COVID kemarin menyebar semua begitu ya. Nah itu. Jadi nanti pembahasannya. Terus kemudian mengkafani. Ada dalilnya juga dari hadis itu yang artinya janganlah kamu berlebihan untuk kafan karena sungguhnya kafan itu akan hancur sungguhnya. Maksudnya apa? Kalau kafan itu cukup 10 meter ya udah jangan pakai yang 20 meter. Kalau kain kafan itu harganya cukup 100.000 kenapa harus pakai yang 20 juta? Toh itu nanti akan hancur. Ada pernah juga kejadian waktu dulu-dulu karena itu saudagar kaya raya, pokoknya super kaya lah. Bantalnya dari bantal emas, nah, kan itu ya. Mati pilihnya dibelikan kain kafan yang begitu ekspensif ya, mahal biangan, bahkan very expensive. Nah itu nggak boleh karena engkau dadine yo hancur ini. Nah, jadi kalau bisa papannya pun nggak usah yang bagus-bagus, papannya, kayunya, karena biar cepat menyatu dengan tanah. Nah itu ya, itu kalau orang paham. Yang nomor 3 mensolatkan, solatkanlah jenazah kalian. Hadisnya, ini menguburkan. Berarti ini nomor 4 ini ya. Nomor 4 ini salah dia yang bikin bukan nata ini. Hadis Nabi, hendaklah kamu segera menguburkan jenazah karena jika orang saleh maka kamu mendekatkannya kepada kebaikan dan jika orang bukan saleh supaya kejahatan itu lekas terbuang dari tanggungan ini. Ini ono jenazah Mbak Mas Abi cepat-cepat dikuburke. Ngopo sebabnya hadis ini. Pak lah ini keluarganya belum pernah ketemu, mau ketemu dulu walaupun sudah dalam kafanan, enggak apa-apa tunggu sebentar. Tapi kalau nunggunya 2 hari, 3 hari, 1 minggu enggak boleh. Kalau hanya 1 hari enggak apa-apa. Tunggu dulu. Ini masih OTW, dia masih di pelabuhan. 2 jam lagi datang, tunggu saja enggak apa-apa. Tapi memang sunnah menguburkan jenazah mati jam 1 siang seumpama jam 4 nanti kuburkan bagus, tidak terlalu banyak seremonial lebih bagus. Tapi nek orang mati itu orangnya pejabat itu kan seremonialnya luar biasa, sambutan dari RT, sambutan dari RW, sambutan dari lurah, sambutan dari sambutan dari bupati. Wah, kabeh ini ambut sukacita dari ini terus ditambah ada berebusan dalam itu tidak perlu. Penting doa, ya didoakan, dimintakan maaf pada takziah. Semakin cepat semakin baik. Mengapa? Karena kalau dia orang soleh cepat dia mendapatkan kebaikan di alam kubur, mendapatkan nikmat kubur. Kalau dia orang jelek, jahat, maksiat, cepat-cepat maksiat itu terhindar, terjauhkan dari kita yang masih hidup. Walaupun dia maling, ya cepet nggak kuburan. Dan sifat maling itu orang yang cedak awake dhewe. You paham? Paham. Alhamdulillah. Next. Mana? Nah ini kita masuk di perihal memandikan jenazah. Seperti Mbak Kak Ira tadi sudah mandiin. Syarat-syarat jenazah wajib dimandikan. Jenazah itu orang Islam didapati tubuhnya walaupun sedikit, bukan mati syahid. Orang Islam jelas yang didapati tubuhnya. Kadang kan kalau ada orang meninggal pas peperangan zaman dulu, ada loh pas peperangan itu yang dimandikan hanya ibu jarinya saja. Why? Karena ibu jari itu tanpa sengaja dibawa oleh burung, terus dijatuhkan di kalangan orang Islam. Dan itu dikenali oleh umat Islam yang di situ. Lah ini jenazahnya si fulan titiannya kok dia pakai cincin. Nah, setelah itu dirumat walaupun mau jempolan dirumat. Terus dikasih kain kafan secukupnya. Kalau yang di kafan hanya jempolan, nggak usah beli kafan panjang. Kalau hanya jempolan, nggak usah dipikul. Ya cukup dibawa aja kan gitu. Kayak seorang ibu melahirkan anak yang baru
di dalam rahim meninggal itu baru kecil, ya sudah digendong saja, nggak perlu dipikul kan gitu. Ya. Ini harus ada tubuhnya, kalau nggak ada tubuhnya mana mau dimandiin kan gitu. You paham? Bukan mati syahid, artinya orang yang mati syahid memang tidak perlu dimandikan. Mati syahid yang di sini yang dimaksud adalah mati dalam peperangan membela Islam. Peperangan loh ya. Kalau mati syahid banyak yang bisa mati syahid. Seumpama di kita ini, saya pas ngajarkan kebaikan di sini, seumpama saya ketibanan cecak seumpama, sampai mantek seumpamanya. Insya Allah saya dalam hal melakukan kebaikan kok mati itu sudah syahid. Tapi syahidnya bukan syahid yang dimaksud di sini. Kalian ada teman kalian yang mau berangkat ke sekolah, di tengah jalan seumpama Allah menghendaki mencium mobil orang terus sampai tidak ada, niatnya belajar, insya Allah syahid. You paham syahid? Nah yang syahid seperti ini yang tidak dimandikan. Kalau syahid-syahid yang lain dimandikan. Catatan dalam mandikan jenayah, yang mandikan jenayah harus sejenis. Pas sekali Khaira tadi mandikan yang perempuan. Kecuali suami boleh mandikan istri atau sebaliknya. Suami atau istri. Ya, suami atau istri. Next, Mas. Ini tentang apa ini? Mandikan ya. Kata Rasulullah, barang siapa mandikan mayat dan dijaganya percayaan, tidak dibukanya aib ya, kepada orang lain, apa-apa yang dilihat pada mayat itu, bersihlah ia dari segala dosanya seperti keadaannya sewaktu dilahirkan oleh ibunya. Sabda beliau, hendaklah yang mengepalainya keluarga terdekat kepada mayat jika pandai mandikan mayat, jika ia tidak pandai siapa saja yang dipandang berhak. Kesimpulannya, sing mandikan, sing ngurusi ya keluarga. Sing paling keluarga dekat dengan kepala ini. Terus sing paham banget yo keluarga, tapi nek orang boleh orang lain. Asal sejenis. Tapi pas memandikan ojo nganti pisan-pisan apa? Cerita tentang aibnya jenazah. Tapi bilang ada Pak. Ya, mati tadi jebule aja. Tubuhnya ada sesuatu. Nah, seumpamanya jebule kuala, enggak boleh. You paham? Apa? Jadi suatu saat ketika kalian mandikan jenayah, apapun yang terjadi pada jenayah jangan dicerita-ceritain. Dosa. Karena dosa. Next, Mas Natalia. Setelah jenazah dibersihkan dari najis serta gigi dan mulutnya dibersihkan lalu dengan menggunakan air dan sabun mandi. Oke, ini tata cara mandikan. Secara simpel saja mandikan oleh orang tertentu, terus kemudian ditaruh di satu tempat dan dipangku. Di pangkunya posisinya agak jongkok, agak ditinggikan. Pinggulnya atau apa ya? Iya, agak ditinggikan. Terus sebelum itu diurut-urut perutnya. Urut-urut di kaos biar detik-detik kotor enggak? Keluar semua. Ketika di sini keluar. Ini keluar, tapi sambil disirami, terus sambil dibersihkan dengan kaos tangan yang plastik gitu ya. Nah itu keluarga dekat yang sambil dibersihkan dan digosok setelah dirasa selesai penyiraman itu kan membersihkan najis. Selesai baru diwudukan. Wudukan seperti wudunya kita. Awal pertama itu yang wudukan apa? Tangannya kan gini. Nggak usah di jenayah dikon pakai diginiin loh, nggak usah, jenayah tetap gini disiram. Setelah itu mulut disiram selesai baru dimandikan. Itu namanya mandikan. Mandikannya dimulai dari kanan, terus kiri, terus diringke. Nah, diringke, digosok-gosok juga, termasuk yang lubang-lubang ini dibersihkan, ya, dibersihkan semuanya. Termasuk rambut juga disilang-silang. Kalau perempuan yang punya rambut panjang boleh ada satu hadis itu dikepang ya. Kepang kan dikepang. Nah, dikepang jadi 3 kalau nggak salah. Kalau salah jadi 2. Kelihatan aja. Ada yang seperti itu karena rambutnya panjang. Tapi kalau kalian mau nyicil, aku sering mati general rambutan, jadi potong entek ya. Potong boleh Pak? Tidak boleh. Bahkan potong kuku pun tidak boleh. Dipotong kukunya tidak boleh. Tapi ada yang membolehkan. Tapi ada keterangan yang tidak boleh. Yang boleh adalah dibersih-bersihkan. Termasuk gigi-gigi dibersih-bersihkan. Ya.
giginya bukan sikapnya. Sikap. Oke, setelah selesai, yuk next. Ini proses mandikan. Next mas, asisten kok. Mengkafani. Nah selesai. Misalnya mau mandikan terus diangkat, kayak masih mau ngangkat. Yang mampu sama ngangkat beda orang. Mosok sing mampu ya langsung ngangkat, enggak, beda orang. Yang mampu kan 4 orang atau 3, yang ngangkat pun juga 4 atau 5 atau 6. Yang 6 ya orang kumanan nggon ikan. Terus ditaruh di atas dipan, jangan di bawah. Pernah juga melihat di bawah. Lagi di rumah sakit itu, mandikan cuma ditaruh di atas. Di rumah sakit. Oh iya. Iya. Dulu mulai Pak B yang kelas 10 PS5 waktu dulu beberapa tahun yang lalu kena kecelakaan, Pak B kok mengantarkan di rumah sakit Indrayani di Surabaya itu satu terus dibalik. Makanya yang paling aman, paling nyaman, paling tenang, tenang yang mandikan keluarga saja secara Islam. Dah dibungkus. Nah, setelah selesai mandikan terus diangkat, terus ditaruh di atas dipan. Di sana di atas dipan itu sudah tersedia kain kafan 3 lapis, sudah sesuai dengan urut-urutannya. Yang paling bawah ada tali temali. Jumlahnya berapa? Ada yang tahu? Tali temalinya berapa? Bisa 7, bisa 8, bisa 5. Anjir. Bisa 7, bisa 5. Sesuai dengan orangnya. Terus baru lapisan 3 lembar lapis, 3 lapis kain. Nah, 1 agak ditaruh sini seumpama, yang kedua agak dimencongke, yang ketiga agak mencongke. Dengan maksud nanti membalutnya cukup. Setelah itu di sini yang paling bawah ditaruh apa namanya ya, celana dalam bawah. Terus kemudian di atas sedikit sarung, yang di atas lagi kain sarung namanya. Terus di atas kalau perempuan jilbab, istilah jilbab kudung. Kalau laki-laki apa namanya? Pokoknya ada semuanya. Bisa lihat di YouTube. Nah setelah selesai langsung dikerupuk sitok orang langsung rusak. Tapi ada proses-prosesnya, dikasih harum-haruman dulu seperti dimandikan tadi saya belum cerita ya. Banyak yang harus dilakukan, harum-harumannya dan sebagainya. Ini juga sudah lapisan tadi sudah ditaruh banyak apa namanya mas, kapur barusnya dipukul rata, apa namanya, halus itu. Nah selesai pengkapanan sudah, yuk next. Berpakaianlah kamu dengan pakaianmu yang berwarna putih, karena pakaian putih itu merupakan pakaian terbaikmu, dan kafanlah mayat dengan kain kafan putih. Jangan kamu berlebihan membeli kain yang mahal-mahal untuk kafan. Nah, oke kan? Next mas. Ya. Lanjut, sebentar lagi kita akan selesai. Jenazah laki-laki yang minimal, ini udah teori. Lanjut, next. Cara memakaikan kain kafan sudah. Syarat sah sholat. Nah kita akan bahas saat setelah di kain kafan selesai maka siap untuk disolatin. Kalau laki-laki jenazahnya imamnya berdiri dekat mana? Imam berdiri dekat jenazah laki kepala, luar biasa. Kalau jenazahnya perempuan imam berdiri dekat mana? Perut. Nah dekat perut. Oke, sekarang saya akan sampaikan apa saja tata cara sholat jenazah. Sholat jenazah terdiri dari 4 takbir. Allahu Akbar. Kemudian baca Al-Fatihah. Allahu Akbar. Takbir kedua, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lengkap lebih baik. Allahu Akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu. Assalamualaikum. Mudah kan sholat? Maka ketika ada orang meninggal, usahakan kalian ikut mendoakan. Nilai pahalanya sebesar gunung, 1 gunung kalau mendoakan itu. Kalau mulai dari layar sampai akhir sampai libur, nilainya 2 kira itu sebesar 2 gunung.
nilai pahalanya. Oke, ini next. Rukun sudah tadi, ini tinggal dibaca aja nanti. Dibaca. Next. Bunyi doa setelah tadi. Sudah, Allah maghfir lahu, kalian udah hafal. Boleh diganti ha kalau tadi perempuan ya, Allah maghfir laha. Tapi kalau dua-duanya mau dipakai artinya bolana mau itu Allah maghfir lahu terus, ya enggak apa-apa. Udah. Next. Berapa hal tentang sholat jenayah? Boleh dikerjakan secara munfarid dhewean. Golek jamaah kok enek dhewean enggak apa-apa. Ya. Terakhir Pak B kemarin sendirian karena sudah pada sholat dua. Kan sendiri. Buka set sholat sendiri. Tapi lebih baik adalah berjamaah. Wanita yang merekam salam boleh dan sah menyalatkan. Jika jenayah yang disalatkan tidak di tempat sholat, perhatikanlah. Nah ini sudah. Tadi posisi tadi. Next. Hal tentang sholat. Jika jenayah banyak terdiri dari laki-laki, maka cara menyalatkannya boleh sekaligus. Ya. Sholat jenazah gaib. Ini bedanya. Kalau jenayahnya tidak di tempat, maka sholat itu namanya sholat gaib. Sama persis pelaksanaannya. Tidak ada beda. Iya, takbir. Menyalatkan jenayah di atas kuburnya, hukumnya boleh. Bila pasar apa namanya belum nyolatnya kalau baca di kubur. Melu neng kubur, nyolatkan boleh kalau berdasarkan ini. Ya, biasa di atas itu, sama persis. Next, Mas. Setelah sholatkan berarti dikuburkan. Nah, segerakanlah jenayah itu dikuburkan jika ia seorang yang salah. Nah ini tadi yang disampaikan. Selesai sholatkan cepat dan dikubur ke rasa ngenteni mengku-mengku. Ya, besok kalau kalian mendapati keluarga seperti itu harus. Next. Tata cara penguburan, oke, siap. Next. Nah, ketika mayat itu dicemplung ke lubang, apa yang dibaca kita waktu melihat Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, itu saja. Ketika kalian ikut mengantarkan ke kubur, kok jenazah dikubur, tadi pasti cemplung ke. Doanya ini Bismillahirrahmanirrahim, pasti cemplung ke. Next. Ini kesempatan. Nah, ini sudah selesai. Ini tinggal gambar-gambar saja. Gambar-gambar. Saya kira itu yang bisa Pak B sampaikan. Tapi sebelum itu saya minta ada penyampaian, barangkali ada yang dirasa mau disampaikan. Silahkan. Tentang perihal jenazah. Baik dari awal tadi sampai akhir. Silahkan barangkali ada yang mau ditanyakan. Atau apa dua boleh. Waktu saja. Tidak ada? Sudah paham? Oke, sekarang review kembali. Mbak Kaira, sholat jenazah terdiri dari berapa takbir tadi? 4 ya? 4. Dan 4-nya itu disunahkan mengangkat tangan. Tapi ada juga yang tidak mengangkat tangan, ibu ya. Mas siapa namanya? Mas Fatur. Setelah takbir kedua tadi baca apa? Saya ulangi. Setelah nanti belum bisa nangkap ya. Mas apa namanya? Mas Akila. Nafila. Afila. Mas Afila setelah takbir pertama bacanya apa? Al-Fatihah. Setelah takbir kedua bacanya apa? Sholawat. Coba dibunyiin sholawat. Jangan ragu. Setelah takbir ketiga bacanya apa? Oke, Mas Pak Isal. Setelah takbir keempat, doa kedua. Allahumma. Nah, itu dia. Pakai salam apa enggak? Oke. Sholatnya sudah hafal, sudah paham, memandikannya insya Allah sudah paham, terus mengkafaninya insya Allah paham, terus kemudian sholat sudah tadi, terus menguburkan, terus yang terakhir itu mendoakan setiap harinya kepada ahli waris, kepada mayatnya tadi. Demikian yang bisa Pak sampaikan, dan tolong setelah ini kalian buat resume tentang ini biar kalian tambah paham.
dan tolong juga lihat evaluasi di buku, kalian kerjakan. Yang tidak tahu bisa ditanyakan di pertemuan yang akan datang. Sekali lagi, ada yang mau ditanyakan? Oke, kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.